Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa, mohon dipahami nanti ini ya, jangan dipotong ini videonya, kalau dipotong nggak karuan akhirnya. Jadi dari yang saya sampaikan ini tadi, bahwa mengaji itu ada dua. Ada momen dia harus keras, ada momen dia harus pelan. Ketika menjadi imam maghrib isya subuh harus keras, makmum supaya dengar. Ketika mengajarkan Al-Quran harus keras, minimal santri yang mendengarkan harus dengar, tidak boleh pelan. Tapi ketika membaca Al-Quran sendiri untuk tujuan pribadi, tidak untuk orang lain, jangan keras. Mohon maaf, termasuk hataman dimasukkan loudspeaker itu tidak benar sebetulnya. Bukan kita tidak senang syiar, tapi di sebelah ada orang yang lagi buang hajat, dodok kedengaran suara. Dan yang ngaji keliru, sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ngaji keliru, tidak ada yang benarkan, suaranya dimasukkan loudspeaker. Untuk apa? Supaya tahu bahwa di sini ada hataman. Loh, itu buat apa? Supaya orang tahu itu aja sudah tidak benar. Tidak perlu begitu. Karena Allah ngajinya untuk siapa? Untuk Allah. Tidak enak supaya kampung ini supaya semarak. Tidak bisa. Karena kalau didengarkan Al-Quran, mereka itu wajib mendengarkan. Kan kasihan tonggonya, tetangganya kan kasihan. Lah kalau mereka itu lagi main HP, ini didengarkan Al-Quran. Lah kalau mereka di dalam kamar sama istrinya, didengarkan Al-Quran. Lah kalau di sebelah itu ada orang sakit mau tidur, nggak bisa tidur karena didengarkan Al-Quran dari pagi sampai jam 12 siang. Nggak benar. Bukan saya ini anti hataman. Alhamdulillah di pondok ini setiap Sabtu hataman. Setiap Sabtu hataman. Nggak ngenteni kiriman fulus untuk arwah. Setiap Sabtu hataman. Gini wonten. Santri-santri ini setiap Sabtu hataman, dan kita ikut untuk nimbrung dari wadduha sampai ikut supaya tercatat sebagai orang yang hataman setiap seminggu sekali di rumah saya. Nah, kita makanya setiap Sabtu di Majelis Nurul Iman ini kita baca Khatmul Quran. Karena apa? Ya nimbrung, mereka yang baca kita nurut dari wadduha, kan melok juga itu. Atau paling tidak baca doanya. Hataman setiap minggu. Kalau misalnya untuk kirim doa ke arwah dengan ada sumbangan untuk masjid, tidak ada masalah, bagus, boleh, saya juga begitu. Wong tidak dipakai untuk pribadi, kan fulusnya ini untuk arwah yang dikirimkan itu tadi doanya. Tapi membaca Al-Quran dikeraskan sehingga tetangganya mungkin tidak bisa tidur, mungkin ada yang lagi bermasalah karena pandemi kerjaannya hancur, kemudian dia tidak ada kerjaan, di rumah sudah sumpek kena Quran terdas, bisa jadi gini, waduh males aku krungu. Bisa begitu orang malas sama Quran nanti jadinya. Kalau hataman di dalam rumah ada sound kecil supaya yang 5-6 orang itu bisa mendengarkan dan mengingatkan, tidak ada masalah. Di dalam rumah itu saja boleh. Tapi kalau pakai toa kemudian diangkat yang tinggi dari Lawang sini kedengaran sampai di Purwodadi sana, wah, tidak benar. Tidak benar. Bukan saya anti, bukan saya sok toleransi, tidak. Tapi ini dari Rasul. Bacaan pelan kalau untuk pribadi lebih baik daripada bacaan secara keras, sebagaimana bagusnya sedekah secara sembunyi-sembunyi daripada sedekah secara terang-terangan. Jelas ya, mohon maaf ini jadi mau dipahami ini. Jadi kalau bukan ini berarti anti bacaan keras, tidak. Tapi kalau untuk hataman pribadi, keluarga, jangan ajak orang lain untuk mendengarkan selama 6 jam. Kalau mereka tidak paham bacaan Quran itu, mungkin mereka merasa ini hanya bunyi-bunyian saja. Tapi kalau orang yang tahu zauq dengan Al-Quran, tersiksa tonggo itu. Karena mereka merasa ini harus saya dengarkan. Tapi saya harus ke sana kemari, harus ke jeding. Yang mau buang air besar itu gak enak kalau ada dengaran Al-Quran. Karena mestinya saya mendengarkan ini bukan dalam keadaan seperti ini. Bukan dalam keadaan dodok. Ya, ketika dekat dengan istri, wah kejauh saya Al-Quran, tidak enak ini. Sehingga kalau hataman Quran sangat baik sekali, ya. Tapi di dalam rumah, kalau misalnya rumah itu mengadakan hataman, buat sound system yang didengarkan di dalam rumah itu saja, atau di dalam musola itu saja, itu jauh
lebih selamat dari riya, itu lebih selamat dari mengganggu orang lain. Ada sebelahnya orang yang anak kecil mungkin tidak bisa tidur malamnya, ada orang yang mungkin kerja malam, dia harus tidur pagi, tidak bisa tidur karena, dan banyak hal yang lain. Jadi kita tuh perlu hati-hati, dan Rasul ini, semua yang saya sampaikan ini dari Rasul. Semoga kita bisa selamat. Jadi hataman tapi di dalam rumah itu jauh lebih aman. Karena ada orang begitu hataman, jangan dimasuk loudspeaker, gak ngaji aku. Begitu tidak masuk loudspeaker, saya tidak ngaji. Tidak boleh begitu. Kenapa? Karena kita ngaji di dalam hati pun Allah tahu.